Martial Master 5848. Yerosa, nama ini, apakah itu Nazaroye? Tetua klan Tian melihat informasi di tangannya. Wajahnya sangat jelek. Saat itu, ayah Nazaroye, Pangula, mengalahkanku klan Tian di Laut Semesta Selatan. Klan Surgawi diam-diam telah mencari jejak Nazaroye, tetapi belum pernah mendengarnya. Tanpa diduga, ia pergi ke kota Nanyuan. Tetua klan Surgawi mengerutkan kening. Tapi Nazaroye bukanlah seorang jenius. Apakah kamu mengenali orang dewasa? Informasi ini mengatakan bahwa kekuatan Nazaroye luar biasa. Masalah ini harus dilaporkan kepada Tuhan, pikir tetua klan Surgawi. Setelah beberapa saat, tetua klan Surgawi telah tiba di harta paling berharga klan Surgawi, Menara Surgawi. Hong Fei, ada sesuatu yang ingin kuminta padamu untuk menemui Tuhan. Saat dia mendekati menara, lelaki tua itu buru-buru memberi hormat kepada seorang wanita berbaju merah di depan menara. Wanita berbaju merah terdiam beberapa saat, mengangguk sedikit, dan menyingkir. Pria tua itu segera mengulurkan tangan dan memasuki menara. Salam kepada Tuhan. Memasuki menara, dia melihat wanita berpakaian putih memegang sepotong batu giok, dan lelaki tua itu buru-buru memberi hormat dengan hormat. Wanita itu bahkan tidak memandangnya. Dia hanya berkata dengan tenang, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Orang tua itu buru-buru berkata dengan hormat, "Ya Tuhan, ini tentang marga Komodo." Marga Komodo itu, Pangula, yang memukuli saya saat itu. Wajah klan Surgawi. "Tuhan, Anda mengatakan kepada saya untuk tidak bertindak gegabah. Tetapi Anda dapat menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Nazaroye secara diam-diam, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk mewarisi klan Komodo." "Oh, Anda berhasil." Wanita itu mendongak dan menatap lelaki tua itu. "Atau apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk dan ditemukan oleh klan Komodo?" Dia memiliki kesan tentang masalah ini, tapi itu hanya masalah kecil, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang melihat ekspresi lelaki tua itu, masalah ini kemungkinan besar ada masalah. Tidak satu pun dari mereka. Tetua klan Tian-Tian berkata dengan canggung, "Mengikuti instruksimu, bawahanku diam-diam menanyakan jejak Nazaroye, tapi Nazaroye sepertinya menghilang secara misterius, dan tidak ada kabar sama sekali. Sampai beberapa waktu yang lalu, mata-mata klan kita di Laut Semesta Selatan mendapat informasi." Setelah mengatakan ini, tetua klan Tian menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan buru-buru menyerahkan slip giok. Masalah ini tidak bisa dijelaskan dalam beberapa kata. "Ya Tuhan, lihat." Wanita berbaju putih itu mengambil slip giok dengan santai dan menembusnya dengan kesadaran spiritualnya. Pada awalnya, wajahnya sangat tenang, tetapi saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, menunjukkan ekspresi terkejut. "Qin Chen, dengan tubuh Kaisar Agung, kalahkan klon leluhur masyarakat naga hitam." Menempati kota Nanyuan, wanita itu tiba-tiba menatap lelaki tua itu. "Apakah beritamu benar?" "Itu pasti benar." Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, "Ya, banyak mata-mata dari klan surgawi kita di Laut Alam Semesta Selatan yang kembali dari berbagai sumber. Tetapi bawahan saya curiga bahwa Nayerosa bukanlah Saroye yang kita cari. Bagaimana kamu menilai?" Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening, menatapnya. Orang tua itu buru-buru berkata, "Menurut informasi kami sebelumnya, Nazaroye adalah pewaris Pangula, dan tingkat budidayanya tidak dapat mencapai tahap awal tingkat Kaisar Puncak. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh mata-mata, Saroye ini berada di setidaknya tingkat Kaisar tahap akhir. Ini." "Bodoh," wanita berbaju putih itu menatapnya dengan dingin. "Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya?" Pria tua itu tertegun. "Dulu kalian bertanya-tanya kenapa Pangula ingin menjadi musuh klan surgawiku demi penguasa kota Yong dan Kaisar Agung kekuatan kegelapan. Aku juga sedikit bingung. Sekarang aku mengerti bahwa Laut Semesta Selatan ini benar-benar mengandung peluang besar." Wanita itu menyipitkan matanya. "Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam,
Sekarang kita tahu bahwa Nyarosa adalah Saroye. Bawahanku akan segera membawa orang ke kota Nanyuan untuk mencari cara membunuh Nyaroye. Tumbuh besar, klan surgawiku. Sebelum lelaki tua itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terbang mundur. Wajah kirinya langsung bengkak, dan dia memuntahkan seteguk darah dengan gigi di tempat. Ya Tuhan, pria tua itu mengangkat kepalanya dan menatap wanita itu dengan kaget, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Wanita itu memandangnya dengan dingin. Kamu bodoh, tetapi kamu benar-benar bodoh. Dalam waktu sesingkat itu, seekor binatang komodo yang berada di puncak tahap awal dapat menembus tahap akhir kaisar. Jenis apa peluang apakah ini? Pernahkah Anda mendengarnya? Aku, orang tua Nono tidak berkata apa-apa, HMPH. Wanita berbaju putih itu menyipitkan matanya. Terlebih lagi, dendam antara klan surgawi kita dan klan binatang komodo tidak lebih dari fakta bahwa kerajaan mayat dan Meng Tianhui diberi pelajaran oleh Iwagula. Ini adalah hanya masalah sepele. Apakah layak mengambil risiko sebesar itu? Ya, pria tua itu menundukkan kepalanya ketakutan. Saya mengerti. Kamu tidak mengerti. Wanita berbaju putih itu menyipitkan matanya. Nenek moyang masyarakat naga hitam menghalangi. Jika dia ada di sini, mengapa saya harus mengambil tindakan? Mata lelaki tua itu melebar. Ya Tuhan, apakah Anda bermaksud membiarkan leluhur masyarakat naga hitam membunuh Saroye dan Qin Chen? Mata lelaki tua itu berbinar, seperti yang diharapkan dari Tuhan. Tetapi menurut informasi, leluhur masyarakat naga hitam masih berada di reruntuhan 10.000 dewa. Bagaimana cara membuatnya kembali ke alam semesta selatan laut dan bunuh Saroye? Wanita berbaju putih itu menatap lelaki tua itu dan menghela nafas. Otak adalah hal yang bagus, tapi sayang sekali bagimu, tidak. Lelaki tua itu, wanita berbaju putih itu menyipitkan mata-matanya dan berkata, Qin Chen dan Saroye adalah kaisar tahap akhir dan kaisar puncak. Dengan kultivasi mereka, tidak peduli betapa berbakatnya mereka dan seberapa dalam latar belakang mereka, mereka ingin mencapai ujung jalan terakhir. Anda harus memiliki peluang yang cukup, dan di antara banyak alam rahasia yang untuk sementara terbuka di seluruh lautan kosmik, runtuhan para dewa adalah alam rahasia yang harus mereka masuki jika ingin melangkah lebih jauh. Dimengerti, mata lelaki tua itu cerah. Tuhan-Tuhan itu bijaksana. Dalam hal ini, saya akan segera memberitahu orang-orang dari klan surgawi saya di reruntuhan 10.000 dewa untuk memperhatikan leluhur masyarakat naga hitam dan membantu mereka. Bang, sebelum lelaki tua itu menyelesaikan kata-katanya, seluruh tubuhnya terkejut lagi. Dia terbang keluar, kali ini separuh wajahnya bengkak, kepalanya pusing, lautan jiwanya bergetar, dan bintang muncul di matanya. Tuhan, Tuhan, orang tua itu tergagap. Hong Fei, wanita berbaju putih itu berkata dengan dingin. Tuhan, sesosok muncul, itu adalah wanita berjubah merah. Bawa ketiga tetua klan ini ke penjara klan untuk sadar. Jika kita menangguhkan semua tugasnya di era ini dan membiarkannya tinggal lebih lama lagi, klan surgawiku akan musnah. Kamu tidak punya otak. Dengan nada dingin. Ya, wanita berjubah merah itu mengangkat lelaki tua itu dengan tangan kanannya dan berbalik untuk pergi. Ya Tuhan, kesalahan apa yang kulakukan? Kata lelaki tua itu dengan ngeri, benar-benar bingung kenapa dia diperlakukan seperti ini oleh Tuhan. Wanita berbaju putih berkata dengan dingin, untuk masalah sepele, wajah kecil, kamu akan bertaruh pada nasib kelompok etnis. Bukankah ini tidak masuk akal? Yang paling penting adalah kamu tidak tahu untuk mencari tahu yang lain, asal-muasal pesta sebelumnya, dan kamu dengan gegabah mengemukakan segala macam ide buruk. Jangan menghukummu, dan klan surgawiku cepat atau lambat akan terseret olehmu. Di mata wanita berbaju putih, lelaki tua itu terseret, langsung turun. Masalah ini terlalu aneh. Saya khawatir saya harus pergi ke sana secara pribadi. Di masa sulit seperti ini, kita tidak boleh membiarkan kesalahan apapun.
Wanita berbaju putih itu melirik dan berjalan keluar dari pagoda yang tingginya ratusan juta mil menghilang dalam sekejap. Saat ini, kota Nanyuan, di sekitar Qinchen, semua kristal kekaisaran hancur menjadi ketiadaan. Sejumlah besar kekuatan besar memenuhi tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa. Setelah mengkonsumsi 170 juta kaisar kristal lagi, kekuatan Dao besar di tubuh saya akhirnya terkondensasi ke tingkat ekstrim. Jika saya terus menyempurnakannya, saya tidak dapat dengan mudah memperbaikinya. Diam-diam, sekarang tingkat budidayanya mendekati tingkat kaisar puncak. Setelah menghabiskan 300 juta kristal kaisar penuh, tingkat budidayanya telah mencapai tingkat ekstrim dalam waktu singkat. Jika dia ingin meningkat, dia tidak bisa lagi begitu saja menyerap kristal kaisar. Pemahaman tentang jalan besar juga sangat diperlukan. Sangat disayangkan bahwa hati Kaisar Mo Yungubo, Sage Agung Cumi, dan Sage Agung Siu memang memberi saya banyak wawasan. Tetapi jika saya ingin melangkah lebih jauh, saya takut. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Kepala. Saat ini, dia jelas merasakan hambatannya. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan mencapai ranah Kaisar Dewa. Berapa yang dibayar Kaisar kuno senior untuk melintasi wilayah ini? Di seluruh dunia bawah, 4 kaisar besar telah menghabiskan upaya mereka, termasuk Kaisar Mingang. Mereka telah merencanakannya selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah melewati level ini meskipun itu juga karena dunia bawah hanyalah bagian dari dunia bawah di laut kosmik. Terobosan dunia bawah itu sendiri lebih besar daripada dunia bawah. Ada banyak kapal karam di alam semesta, namun tetap menggambarkan kesulitan Kaisar Dewa. Prioritas utama bukanlah untuk meningkatkan kekuatan Anda, tetapi untuk mengkonsolidasikan wilayah Anda dan meletakkan dasar yang kokoh. Kata Qin Chen dalam hati. Tiba-tiba, Qin Chen sepertinya merasakan sesuatu dan langsung tiba di rumah tuan kota. Saudara Qin, Raja Tianbei sudah menunggu di sini. Raja Tianbei senior, kata Qin Chen sambil tersenyum. Saudara Qin, tidak perlu memanggilnya seperti itu. Hei, tingkat kultivasimu. Merasakan aura Qin Chen, murid Raja Tianbei menyusut dan tubuhnya bergetar. Tergantung pada, sudah lama sejak terakhir kali saya melihatnya, dan aura Qin Chen di depannya menjadi sedikit lebih kuat. Sedikit membaik, Qin Chen tersenyum. Raja Tianbei senior datang ke sini kali ini. Mungkinkah menyerang naga hitam akan membuahkan hasil? Ceritanya panjang. Setelah aku berpisah denganmu sebelumnya, aku segera memimpin banyak tentara kerajaan Yong untuk menyerang wilayah perkumpulan naga hitam. Aku memang merebut banyak wilayah perkumpulan naga hitam. Tapi yang paling penting adalah markas inti perkumpulan naga hitam. Saat aku memimpin anak buahku setelah tentara Qing menggerebek markas besar perkumpulan naga hitam, mereka menemukan bahwa markas besar perkumpulan naga hitam telah dijarah. Saudara Qin, saya tidak bermaksud berbohong kepada Anda. Itu benar-benar dijarah. Raja Tianbei buru-buru mengeluarkan alat perekam. Ini adalah gambar pihak lain yang menjarah markas besar masyarakat naga hitam. Kami menangkap beberapa orang yang melarikan diri. Orang-orang dari markas besar perkumpulan naga hitam menemukan gambar berharga ini. Orang yang menggeledah markas besar perkumpulan naga hitam adalah seorang pembudidaya iblis aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kesadaran Qin Chen telah menembus ke dalam perekam. Setelah melihat sosok penjarahan, mau tak mau aku terkejut. Angka ini, Qin Chen tertegun sejenak, bersambung.